Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat 27 sampai 30. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saudara, jadi dalam 1 minggu terakhir ini di Indonesia, Presiden SBY baru saja memilih menteri-menteri. Saudara, saya terlepas dari pro dan kontra berbagai menteri-menteri yang ada. Saudara, di dalam berbagai macam pemilihan, termasuk pemilihan menteri-menteri seperti ini, saudara, selalu ada yang namanya fit and proper test, ya. Jadi ada uji kelayakan lah begitu, jadi orang-orang tersebut diuji, dilihat apakah dia cukup layak atau tidak. Di interview dan kemudian ada dicek kesehatan, dicek track record sejarahnya dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, intinya adalah untuk dalam satu posisi tertentu, untuk ada dalam satu job tertentu, maka perlu yang adanya fit and proper test ini. Apalagi job itu adalah job yang sebenarnya begitu tinggi sekali, begitu strategis sekali. Saudara, sebenarnya ini menjadi satu hal yang selalu ada. Saya percaya saudara misalnya melamar pekerjaan pun selalu ada di interview. Interview itu adalah sebagai salah satu wujud daripada fit and proper test begitu. Saudara, tetapi untuk ada pada posisi yang lebih tinggi, maka ujian ini, fit and proper test ini jauh-jauh lebih rumit lagi. Jauh-jauh lebih sulit lagi untuk bertanya, apakah kita layak, apakah seseorang layak untuk menjadi menteri, untuk menjadi gubernur, atau untuk menjadi posisi-posisi yang begitu penting sekali. Saudara, ketika mencoba untuk memikirkan esensi atau realita daripada fit and proper test ini, saya kemudian tiba-tiba berpikir, kalau kemudian Tuhan menguji kita di dalam kategori fit and proper test ini, saudara, apakah saudara dan saya kemudian layak untuk kemudian diselamatkan oleh Allah? Apakah saudara dan saya kemudian layak untuk kemudian menjadi anak-anak Allah? Apakah saya layak untuk kemudian berkhotbah cenderung setiap minggu di tempat ini? Apakah saya layak untuk berkhotbah, untuk menyampaikan kebenaran Allah? Saudara, saya masih ingat Pendeta Stephen Tong pernah berkata satu waktu begini, ketika pelayanan dulu bersama dengan beliau, dia selalu berkata seperti ini. Who are you? Ya, siapakah kamu sehingga kamu berpikir kamu layak berkhotbah? Jadi dia karena itu bicara di antara hamba-hamba Tuhan, dia beberapa kali sering gitu bertanya begini, kita nih siapa begitu loh? Saudara, kita nih siapa sehingga kita layak untuk menyampaikan firman Tuhan? Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bertanya mengenai fit and proper test begitu loh. Satu pertanyaan yang ketika kita sampai pada pertanyaan ini kita kaget. Karena saudara dan saya akan berhadapan dengan jawaban kita ternyata tidak layak. Kita sangat-sangat tidak layak begitu. Saudara, dan sebenarnya dalam perikop-perikop yang kita baca, ayat-ayat yang kita renungkan minggu-minggu kemarin dan minggu-minggu ini dan minggu akan datang, ayat-ayat yang semakin akan mendapati sebuah kenyataan, saudara dan saya kalau mau diuji menurut aturannya Tuhan, kita akan kaget. Karena aturan Tuhan itu terlalu tajam sekali. Sehingga saudara dan saya pasti tidak bisa lepas daripada murka Allah. Saudara, kadang-kala di dalam penginjilan, menjadi satu bagian yang sulit adalah, ada orang-orang yang sebenarnya cukup baik di dunia ini. Maksudnya cukup baik adalah, kita mencoba menginjili dia untuk percaya Tuhan Yesus, tapi dia kemudian berkata begini, ya saya cukup oke kok, saya cukup baik kok, saya tidak jahatin orang, saya suka bantu orang, saya juga pokoknya hidupnya oke-oke lah begitu ceritanya. Saudara, memang orang-orang yang seperti ini cenderung orang-orang humanis, ya orang-orang humanis itu maksudnya adalah orang-orang yang menghargai manusia, cinta pada manusia dan punya jiwa kemanusiaan yang tinggi. Orang-orang ini kalau diinjili itu begitu susah sekali. Karena menurut mereka, kenapa saya harus percaya Tuhan Yesus? Hidup saya cukup baik. Saudara, saya rasa salah satu hal yang paling gampang, saudara kalau kemudian menginjili orang seperti ini, saudara coba ambil prinsip daripada Matius 5 ini, dari ayat yang ke-17, perikop ini,
dari yang lalu, misalnya minggu-minggu yang lalu, sampai ayat-ayat setelahnya. Saudara, karena kita akan kaget kalau orang yang sebaik apapun di dunia ini, misalnya berapa waktu lalu kita bicara mengenai amarah, lalu saya kaitkan amarah itu bukan saja amarah, bukan bicara mengenai jangan membunuh, bukan jangan membunuh, bicara mengenai jangan membunuh, tapi Yesus juga bicara mengenai membunuh dalam pengertian bukan dengan pedang, tapi membunuh dengan mulutmu. Ketika kita kemudian meng-abuse seseorang dan kalimat-kalimat yang menyakitkan, dengan kalimat-kalimat kita yang marah begitu rupa, saudara, itu adalah sesuatu yang sebenarnya bagi firman Tuhan, engkau dan saya pun sudah berdosa di hadapan Dia. Saudara, siapa di dunia ini yang bisa handle emosi begitu rupa? Ya. Apalagi di dalam, kadang-kadang kita tuh sangat situasional sekali begitu. Sehingga kita terjepit begitu rupa, akhirnya kita bertindak beringas begitu. Saudara, kadang-kadang saya pendeta aja, kadang-kadang saya juga kaget begitu. Pada situasi tertentu saya kaget, kok saya bisa begini ya begitu. Kok saya bisa jadi uncontrol sama sekali. Saudara, ini nuansa-nuansa yang membuat betapa lemahnya manusia. Betapa tidak berlayaknya manusia. Saudara, dan apalagi menurut saya, sampai pada ayat-ayat yang kita baca. Di dalam perikop ini menurut saya ayat-ayat yang kita baca ini adalah satu ayat-ayat yang sangat serius menjadi permasalahan pada zaman ini. Ayat-ayat ini adalah bicara mengenai kehidupan seksual. Ayat-ayat ini adalah bicara mengenai Yesus berkata, ada firman yang berkata jangan berzina. Saudara, saya rasa problem kehidupan seksual ini menjadi problem yang zaman-zaman ini menjadi problem yang amat sangat parah. Saudara, kita berada pada satu zaman di mana teknologi begitu rupa, tapi teknologi itu pun semakin menghancurkan manusia. Kita juga berada pada satu zaman di mana pergaulan menjadi begitu rupa, pergaulan itu menjadi menghancurkan manusia luar biasa. Saudara, kenapa saya katakan ini menjadi masalah yang amat sangat serius? Saudara, di dalam pelayanan, saya berhadapan dengan kisah yang sangat banyak berkaitan ini. Dalam 2 bulan terakhir saja, ketika saya di Jakarta, Agustus kemarin, lalu saya baru dapat dengar satu kabar, ya, ada satu mahasiswa teologi, terjebak di dalam pornografi, sekolah entah ketahuan atau akhirnya dia ngaku begitu, akhirnya sekolah kasih skors dia 0,5 tahun, tidak keluarin. Ya, cuman skor 0,5 tahun untuk dia belajar lagi untuk menyadari seriusnya hal ini. Saudara, masalahnya adalah begini. Ketika dia terjebak pornografi, akhirnya sekolah skor dia semakin dalam pornografi tersebut. Saudara, bahkan saya dengar kisah-kisah yang cukup mengagetkan. Dia ketika tinggal bersama dengan teman-teman dia yang lain, begitu, ketika bersama tinggal dengan temannya yang lain, akhirnya dia itu dengan gampang kemudian berkata, ya saya diskusi yang masalah laki-laki lah. Dengan enteng dia ngomong begitu. Saudara, dan akhirnya pas satu malam ketika dia pulang, pas ada pembantu lagi nonton TV, lalu ketiduran, dia mulai jadi gila begitu. Mulai untuk mau kerjain tuh pembantu. Saudara, ketika saya dengar kisah ini, saya kaget sekali. Beberapa waktu lalu, saya di-email oleh anak muda lah begitu, belum menikah, ya, dengan nama samaran tentu saja, ya, kagak berani nama benar begitu. Dia nama sebut saja Putra Bagong lah begitu ceritanya, ya. Tapi benar dia sebut kayak begini begitu, namanya aneh lah begitu. Cuman saya nggak mau sebutin nama anehnya. Kalau sebutin nama aneh mungkin pas kebenaran saudara pas pernah ketemu nama aneh ini jangan-jangan dia begini, bukan Putra Bagong gitu. Tapi saya cuma rekayasa, ya. Saya harus rekayasa semuanya ini. Saudara, dia email kemudian berkata, Pak Tommy, saya pertama dia jadi lagi ngobrol begini, lagi pacaran dan mereka sudah terlibat hubungan seksual begitu rupa. Saudara, ini anak-anak di gereja ini anak-anak di gereja, anak-anak pelayanan, dan ceweknya ini papanya itu ketua majelis, bukan ketua majelis sekarang ya, bukan ya. Dan saudara nggak perlu cari-cari, ini bukan di GKI begitu ceritanya. Saudara jangan cari-cari ini ketua majelis yang mana begitu, ini kan lebih selektif begitu ceritanya. Saudara, dia lagi email ke saya, Pak Tommy, kami ini sudah terlanjur hubungan begitu loh. Dan ini bagaimana kami masih bisa diberkati oleh Tuhan nggak begitu? Saudara, saya lagi email dengan dia untuk kemudian membimbing dia. Saudara, ini problemnya macam-macam. Saudara, dan saya dalam 1 tahun terakhir ini kisah seperti ini terlalu banyak.
Ada banyak anak muda yang kemudian jatuh seperti ini. Ada banyak anak muda akhirnya ngomong ke saya sungguh bersyukur kalau akhirnya mereka masih percaya hamba Tuhan untuk ngomong, dan ini artinya jalan keluar. Dalam 1 tahun terakhir saja ada pemimpin ketua panitia retret, masalahnya begini. Ya. Saudara pokoknya gak usah tebak orang ya, intinya begitu ya. Ada yang mulai senyum-senyum, saya rasa mulai mikir-mikir nih siapa begitu ceritanya ya. Saudara gak perlu begitu. Ada yang mantan majelis seperti ini. Bahkan ada hamba Tuhan pun jatuh dalam masalah ini. Saudara, jujur saya ngomong ini, saya bukan berkata saya lebih baik daripada mereka. Saya cuma berkata ini menjadi satu bagian yang buat kita semua serius berhati-hatilah. Jangan bermain-main dengan semua masalah ini. Ini menjadi masalah yang sangat serius sekali. Saya kadang-kala ngomong pada istri saya, kamu benar-benar harus doain saya benar-benar, ya. Karena saya juga laki-laki begitu ceritanya, iya kan? Bisa jatuh nggak? Oh bisa jatuh. Siapa bilang pendeta tidak bisa jatuh? Tadi saya katakan seorang pendeta juga jatuh, dan bukan seorang begitu, ya. Bukan seorang, ada banyak orang begitu. Saudara, ini menjadi sebuah permasalahan yang sangat serius sekali, apalagi zaman ini. Dan jujur saya semakin khawatir dengan anak-anak masa akan datang. Apalagi anak-anak saudara yang tinggal di Sydney. Ketika mereka di dalam sekolah, maka menjadi satu hal yang biasa bukan di dalam hubungan seksual. Saudara, saya masih ingat zaman dulu kalau orang pacaran, coba saudara tanya papa mama pacaran, berani tidak pegangan tangan di depan papa mamanya saudara, papa mamanya saudara begitu ya, engkongnya begitu, berani nggak? Pak Anton sama ibu waktu pacaran pegangan tangan nggak? Ke papanya. Pak Henry? Pernah ya? Berani juga Pak Henry rupanya. Oke. Maksud saya adalah begini, zaman dulu kita pegangan tangan sih pernah, tapi kalau depan mungkin kita agak takut, ini sama papa kok berani pegangan tangan begitu. Apalagi rangkulan begitu loh. Zaman sekarang saudara perhatikan anak-anak pacaran pegangan tangan nggak? Gila Pak Tommy nggak pegangan tangan, yang benar aja begitu ceritanya. Rangkulan nggak? Masa rangkulan kagak, yang benar aja begitu. Saya sampai ada satu anak ya, saya cukup, jadi waktu saya pelayanan di Melbourne begitu, ketika jadi kisah tahun lalu begitu, 2 tahun lalu ya, ketika di Melbourne, jadi ada mamanya, ada ibu yang lain lagi, ada saya, lalu anaknya yang nyetir. Lalu kita lagi diskusi mengenai pacaran. Lalu pertanyaannya begini, jadi salah satu ibu sedang tanya, Pak Tommy, pacaran boleh ciuman nggak begitu? Lalu saya biasa kemudian tanya begini, ciuman versi ciuman yang mana? Ya, ciuman yang mana? Saya biasa ada versi yang saya sebut ciuman versi ikan cupang. Saudara tahu ikan cupang? Tahu nggak? Nggak tahu, udah kelamaan kali di sini. Ikan cupang itu biasa di Jakarta itu ada ikan yang ditaruh di botol, ya, 2 botol begitu, ya. Lalu nih ikan itu selalu saling sedot, nggak tahu saling sedot atau berantem, saya juga nggak tahu sih begitu ceritanya ya. Jadi, oh berantem, ya. Saya biasa bilangin ciuman versi ikan cupang begitu ya. Ciuman versi yang saling sedot satu sama lain, mulut dengan mulut begitu ceritanya. Saya langsung biasa nanya anak muda sekarang, saya nanya begitu. Apa artinya ciuman? Ciuman seperti itu kemudian. Saya kemudian tanya balik. Lu ciuman begitu? Oh, saya ketika ngomong begitu, saya langsung ngomong, nggak boleh begitu. Dia langsung ngomong, gila Pak Tommy, masa nggak boleh sih begitu? Saya sih senang juga sih, dia sih belak-belakan juga sih ngomong. Padahal ada mamanya begitu ceritanya. Mungkin mamanya yang jantungan barangkali begitu ya, saya rasa ya. Dia langsung ngomong, masa nggak boleh sih Pak Tommy? Oke, sekarang saya tanya balik lagi. Kenapa kamu perlu cium? Ya, kan itu kan ekspresi cinta. Ya kan, ekspresi kasih begitu ceritanya. Oke, saya kemudian tanya, ekspresi kasih, lu cium tangan cukup nggak? Cium jidat cukup nggak? Cium pipi cukup nggak? Apa beda cium jidat, cium pipi, cium tangan dengan cium mulut dengan mulut? Permasalahannya adalah begini, saya kemudian jelasin kepada dia. Masalahnya ketika kamu mulut dengan mulut, dan sorry saja, laki-laki itu punya kehidupan seksual yang berbeda dengan kehidupan wanita. Laki-laki itu cepat sekali terangsang. Sehingga seringkali ketika berciuman seperti, percaya deh, kagak ada tuh ciuman ikan cupang cuma cep sekali selesai. Hah? Gak apa-apa lah saya detail biar saudara lebih menyadari untuk kemudian saya cuma mau bicara mengenai seriusnya dan bahayanya zaman sekarang. Apalagi di sini banyak anak muda, saya perlu bicara hal ini. Kebenaran ini pas bagian ini begitu ceritanya.
Saudara, saya cuma mau berkata begini, berhati-hatilah. Jangan pernah bermain-main. Saudara, karena ini akan menjadi bagian yang menghancurkan manusia luar biasa. Salah satu dosa yang dipakai oleh iblis adalah dosa seksual untuk hancurkan manusia, hancurkan orang Kristen, dan hancurkan keluarga. Saudara, kalau saudara ingat ketika Pendeta Riko datang ke sini, Pendeta Riko pernah keluarkan satu statement. Ini statement dari Pendeta Paul Gunadi. Saya ketika dengar statement, saya cukup kaget. Tapi saya kemudian coba pikir-pikir lagi, melihat lagi. Saya pikir iya ya, ada benarnya perkataan Pak Paul Gunadi ini. Pak Paul Gunadi pernah berkata begini. Di dalam seluruh pelayanan konseling dia, akhirnya dia menyimpulkan dua hal. Judi dan pornografi itu bukan alat setan, tapi itu setan. Ya, kalau judi saya sih nggak terlalu tahu sih begitu. Ya, tapi kalau pornografi, saya kemudian mulai melihat, iya ya, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Saudara, dan saya cukup kaget di dalam bagian ini Yesus kemudian berkata seperti ini. Ketika engkau, jadi ini belum bicara mengenai perzinahan. Ketika engkau lihat wanita lain, lalu langsung, bukan hanya tertarik, ya, langsung pikiran kreatif, ya, kreatif yang jelek maksudnya begitu. Ya, langsung pikiran kreatif. Yesus berkata itu pun menjadi satu hal yang dosa di hadapan Tuhan. Saudara, dari dulu saya biasa kemudian kadang bercanda dengan orang begini. Ya, kita kan menghargai ciptaan Tuhan. Iya kan? Ada wanita yang cantik, ada pria yang ganteng. Lihat boleh kagak? Boleh, masa nggak boleh? Kan menghargai ciptaan Tuhan. Oh, kadang-kala misalnya saya dengan istri pun pas lihat ada wanitanya, cantik juga ya tuh orangnya begitu ya. Ini nggak apa-apa, menghargai ciptaan Tuhan. Cuman permasalahannya adalah begini. Ketika saudara mulai dikuasai oleh pornografi, dikuasai oleh kehidupan yang tidak benar di dalam seksual, saudara perhatikan. Saudara bukan saja menghargai ciptaan. Saudara bukan menghargai dia cantik. Improvisasi itu lebih banyak. Kreativitas itu lebih banyak. Itu kreativitas yang tidak perlu. Saudara, imajinasi yang kemudian nggak benar itu mulai muncul. Saudara, saya katakan tadi, 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, di dalam pelayanan saya semakin melihat ini masalah yang paling serius sekali. Masalah yang paling serius sekali. Saudara, sehingga ketika berhadapan dengan ayat ini, saya cuma berpikir, Tuhan, ini sesuatu yang ngeri sekali. Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya bisa keluar daripada semuanya ini? Saudara, ketika merenungi bagian ini, saya kemudian mendapati ada hal yang menarik. Kalau saudara perhatikan, Yesus kemudian berkata seperti ini. Kamu memandang pun dengan nafsu itu tidak boleh. Jadi, hati-hati dengan pandanganmu. Hati-hati dengan pandanganmu. Engkau memandang dengan nafsu pun, itu membuat saudara dan saya harus betul-betul menjaga. Menjaga hati kita, menjaga pandangan kita, sehingga kita jangan sampai dikuasai oleh nafsu seperti ini. Saudara, ada satu ayat yang sangat bagus sekali dari Ayub pasal 31 ayat 1. Ada di antara saudara yang membawa Alkitab bahasa Inggris? Ayub pasal 31 ayat 1, ada bawa bahasa Inggris? Oke, Anto boleh tolong baca dalam bahasa Inggris barangkali. Ya, dalam bahasa Inggris jauh lebih bagus ayat ini, jauh lebih tepat maksud saya dibandingkan dengan dalam bahasa Indonesia. Ya. Saudara yang bahasa Indonesia, saudara boleh perhatikan. Ayub pasal 31 ayat 1 boleh agak gede barangkali. Oke, dikatakan I make my covenant. Ya, ada istilah covenant di situ. Ayub bicara begini. Kalau dalam bahasa Indonesia kan, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Saudara, di dalam Ayub itu dalam bahasa aslinya lebih tepat itu I make my covenant. Saudara, istilah covenant di dalam Alkitab ini istilah sangat penting. Jadi Ayub itu sampai berkata, aku menetapkan perjanjian dengan mataku. Covenant apa? Covenant, lu gak boleh lihat sembarangan, dan lihat itu membangkitkan nafsu begitu rupa. Saudara, ini kalimat yang sangat keras sekali. Buat covenant dengan mata. Jadi mata itu benar-benar dibuat satu perjanjian, satu deal. Kamu gak boleh macam-macam nih. Kamu gak boleh lihat sembarangan nih. Kamu tidak boleh lihat yang membangkitkan nafsu seperti itu.
Saudara, saya rasa ini ayat dari Ayub, ini ayat yang kita mesti hafal, dan kita betul-betul berkata dengan mata kita. I want to make covenant with my eyes. Di mana saya tidak mau lihat sembarangan, dan lihat yang betul-betul membuat saya semakin hancur. Semakin hancur. Saudara, ini adalah hal yang pertama yang indah sekali ketika Yesus berkata, kamu lihat pun, dengan nafsu itu sudah berzina. Dan Ayub kemudian berkata, I make my covenant. Saudara, dan kalau kemudian kita membaca di dalam Matius 5 selanjutnya ini, hal yang lebih menarik adalah Yesus kemudian berkata begini. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saudara, ayat ini tentu saja bukan berarti ayat harafiah. Maksudnya, kalau saudara matamu suka ngelihat dan memikirkan seperti itu, mata kemudian dicungkil begitu. Ya. Kalau tanganmu suka pergi ambil barang-barang, lihat buku-buku yang gak benar, potong tangan itu. Saudara, tetapi di dalam ayat ini ada sesuatu yang sebenarnya Yesus itu berkata begini ini. Di dalam masalah seksual seperti ini, masalah perzinahan seperti ini, Yesus berkata, kalau matamu seperti cungkil, buang. Kalau tanganmu begitu, penggal dan buang. Ini adalah sesuatu yang sangat ekstrim. Prinsip di dalam menyelesaikan masalah seksual, saya mendapati begini. Itu tidak bisa diselesaikan setengah-setengah. Saudara, saya ulangi kalimat ini. Masalah di dalam kehidupan seksual itu, ini menjadi masalah yang tidak bisa selesaikan setengah-setengah. Harus menjadi masalah yang diselesaikan secara drastis, secara ekstrim. Sehingga Yesus berkata, cungkilah itu dan buang, penggalah itu dan buang. Jangan kemudian main-main. Saudara, saya kemudian bisa memahami, meskipun saya rasa bukan di dalam dimensi seperti ini seharusnya begitu. Ada orang-orang yang akhirnya berkata begini, ya, kalau misalnya kita terpaku dengan pornografi, maka TV itu dia akan buang semua. Jadi TV akan dibuang. Jadi di kamar dia, di rumah dia kagak mau pakai TV. Kalau misalnya dia lewat komputer dibuang begitu ceritanya. Jadi dia kagak menggunakan internet. Wah, ini repot juga sih begitu ceritanya, iya kan? Saudara, tetapi saya sedikit bisa memahami bahwa ini bicara mengenai dia mencoba melakukan tindakan ekstrim. Saudara, di Jakarta itu ada satu gerakan yang namanya gerakan pria sejati, ya. Pria sejati itu camp untuk para pria, ya, camp untuk para pria. Biasanya mereka yang sudah berkeluarga begitu, camp untuk para pria. Dan biasanya begini, para pria itu permasalahannya kan di dalam masalah seksual sebenarnya. Saudara, sehingga umumnya banyak orang-orang yang ikut ini kemudian mengalami kejatuhan. Jadi dia punya wanita idaman lain, punya istri simpanan dan sebagainya. Akhirnya dia bertobat. Dan mereka kemudian biasa lakukan begini. Salah satu yang mereka lakukan adalah begini. Mereka kemudian terus bersaksi dari satu tempat ke satu tempat, ya. Bersaksi berkata, wah, saya ini terlalu rusak. Saya sudah buat begini. Jadi semakin membuka diri. Tujuannya untuk satu sebenarnya. Untuk, ya kasarnya, membuat diri itu menyadari ini terlalu parah begitu, sehingga jangan bermain-main lagi. Saudara, meskipun strategi ini menurut saya strategi yang perlu kita pikirkan kembali, ya. Karena aib yang terus diulang-ulang begitu pun, itu menjadi bagian yang menghancurkan keluarga sebenarnya. Sehingga ini perlu dipikirkan lagi begitu. Tetapi, poin daripada bagian firman Tuhan ini adalah sesuatu yang harus ekstrim engkau kemudian lakukan. Saudara dan saya tidak bisa kemudian bermain-main di dalam masalah seperti ini. Saudara, saya sedih satu hal. Ya, tadi ada satu anak yang saya kemudian yang email dengan saya, yang saya sebut memakai nama Putra Bagong begitu ceritanya, ya. Email ke saya, akhirnya kita saling chatting begitu, ya. Saling chatting, dia begitu bisa terbuka kemudian. Lalu kemudian dia berkata, Pak, yang saya harus lakukan bagaimana? Saya kemudian bilang pada mereka, mau tidak mau menurut saya kamu harus cari hamba Tuhan untuk bertemu dengan hamba Tuhan, untuk dibimbing oleh hamba Tuhan tersebut. Ya. Akhirnya dalam ngobrol-ngobrol, akhirnya saya kemudian berkata, kalau kalian ngerasa malu sekali,
Ya, biasanya merasa begitu kan, malu begitu loh cerita hal ini. Malu ini menjadi hal yang sebenarnya ekstrim yang harus kita lawan. Karena apa? Ada orang yang tahu bukan untuk buat kita semakin malu begitu loh. Makanya kita harus mencari hamba Tuhan dan orang yang lebih matang untuk bisa menerima kita apa adanya. Tujuannya adalah dia harus jadi partner untuk kalau kita ada apa-apa bisa terus kontak dia dan dia pun bisa selalu ngecek. Jadi dia pun harus selalu bertanya, lu lagi ngapain? Dan kita harus jawab dengan jujur tanpa takut begitu loh. Nah saudara, di dalam penanganan seperti ini selalu harus ada unsur itu. Berani dengan ekstrim untuk berkata begitu loh. Untuk berkata seperti itu. Saudara, memang anak itu kemudian akhirnya ngobrol, ketika ngobrol dengan saya, chatting dengan saya kemudian ngobrol begini. Kalau kalian ngerasa, mungkin hamba Tuhan di gereja kamu begitu ya, kamu ngerasa nggak terlalu tepat, kamu nggak enak terlalu cerita. Kalau kamu mau cerita ke saya dan sekarang ya saya juga udah tahu begitu loh. Meskipun kamu masih dengan Putra Bagong, saya kagak tahu Putra Bagong itu pasti kagak ada begitu. Ya, kalau kamu mau cerita ke saya, kemudian welcome. Lalu dia kemudian ngomong seperti ini, Pak, saya sih siap cerita, cuman saya nggak tahu pacar saya dia siap cerita atau tidak. Dia ngomong begitu. Ya, soalnya memang saya tahu bagi wanita ini menjadi hal yang terlalu aib kalau orang tahu lagi. Ya. Tetapi saya cuma mau berkata begini. Kalau cuma mereka berdua saja yang tahu dan janji. Komitmen tidak mau melakukan hal yang tidak benar. Percayalah satu hal. Akan keulang lagi. Akan keulang lagi. Kalau tidak ada orang lain yang siap berintervensi untuk memperbaiki hubungan ini. Saudara, saya membaca sebuah buku, ya, karena melayani banyak case seperti ini. Akhirnya saya cari, karena saya juga pengalaman ya sangat sedikit begitu menyelesaikan masalah ini bagaimana. Sehingga saya cari buku, saya kemudian belajar. Saya kemudian kaget, ada satu buku yang ketika saya baca saya sangat kaget sekali. Dia ngomong seperti ini. Masalah seksual seperti ini adalah penyakit, bukan penyakit ya, masalah yang dia sebut dengan istilah kecanduan. Kecanduan. Apa artinya kecanduan? Saudara lakukan seperti ini, setelah selesai lakukan, saudara rasa, aduh, saya ini berdosa banget ya di hadapan Tuhan. Saya ini gak benar banget ya. Aduh, saya gak benar loh begitu. Saudara sadar itu. Tapi perhatikan, siklusnya akan kembali begini. Buat itu, sadar itu, rasa diri rusak sekali, gak benar begitu. Balik lagi. Balik lagi, lakukan itu lagi, sadar lagi nggak benar, aduh komitmen lagi, balik lagi. Lakukan lagi, setelah lakukan baru sadar, ya pas sebelum lakukan juga sudah agak sadar sih begitu ya. Cuman dorongan lakukan itu terlalu kuat, jatuh lagi. Saudara, ketika baca buku ini saya langsung mulai kaget. Saya kemudian mulai ngeh satu hal. Iya ya benar ya, ini seperti kecanduan, kita kagak bisa lepas. Kalau tidak ada orang yang membantu. Saudara, dan itu adalah orang yang membantu, orang lain yang intervensi, itu yang saya mengerti dalam konteks ini, praktisnya adalah tindakan ekstrim tadi. Saudara mungkin rasa malu, dan saudara harus bertanggung jawab dengan malu tersebut. Dan saudara ketika mencari hamba Tuhan yang baik, saudara seharusnya hamba Tuhan pun ketika tahu, hamba Tuhan tidak kemudian akan menghina saudara. Tidak akan menghina saudara. Dia akan tetap mendukung seperti itu. Saudara, ada beberapa orang yang saya layani di dalam masalah ini. Baik di dalam keluarga maupun pemuda yang single, ya. Yang saya kemudian bersyukur adalah begini. Saya senang akhirnya saya bisa intervensi mereka. Jadi, suaminya mulai rasanya nggak benar, saya langsung ngajak dia berdua ngobrol. Saya ngobrol, sorry aja deh, kita berdua laki-laki, dah begitu. Sama-sama laki-laki. Mari, kamu jujur, saya jujur. Kita berdua ngeliat apa yang terjadi dengan dirimu. Saudara, dan biasanya dia kemudian, misalnya ada case, dia ngomong, gue kagak ngapa-ngapain kok, gue cuma makan bersama aja. Saya bilang, sorry aja, cuma makan bersama itu bukan cuma. Sekarang cuma makan bersama. Minggu depan makan bersama dan antar pulang bersama.
Dan secara jujur-jujur emosimu sudah tertarik kepada wanita ini. Saudara, yang Yesus minta adalah lakukan tindakan ekstrim. Lakukan tindakan ekstrim. Saudara dan saya kemudian cuma melihat satu hal. Ini menjadi prinsip yang di dalam semua hal terjadi. Semua masalah dosa, saudara perhatikan, ini harus tindakan ekstrim. Karena kita tuh terlalu tertarik, terlalu ketagihan dengan semuanya itu. Dosa itu terlalu kuat mengungkung kita, sehingga kalau kita tidak ekstrim untuk melakukan semuanya itu, saudara jangan pernah berpikir kita bisa lepas. Dan saya cuma berpikir satu hal. Kalau saudara dan saya bisa punya hidup keluarga yang benar, saudara dan saya bisa punya hidup seksual yang benar, semuanya itu hanya karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Karena itu saya minta istri, doakanlah suamimu baik-baik. Suami juga doakan istri. Wanita juga begitu ya. Ya ini saya agak nggak fair juga ya. Dari tadi lebih banyak bicara, kayaknya ini pria yang terpojokan begitu ceritanya. Wanita-wanita juga begitu loh. Wanita zaman sekarang juga itu di televisi itu ada acara termehek-mehek begitu ya. Acara live begitu ya. Satu adegan yang saya nonton begitu. Ini wanita-wanita yang cari pria-pria begitu loh ceritanya. Ya, dan di dalam konteks ini mungkin satu pesan saya untuk wanita-wanita, cobalah juga menggunakan kostum yang tidak membuat pria jatuh dalam dosa. Ya, pria menghargai keindahan wanita betul, tapi ada batas-batasnya supaya jangan membuat temptation itu lebih jadinya. Ya, dan kalau saudara berpacaran jangan sering-sering pakai baju yang terlalu buat temptation. Ya, itu hal yang tidak baik. Saudara, ini menjadi bagian yang Tuhan kemudian sebenarnya mau. Saudara dan saya harus kemudian melakukan tindakan ekstrim. Saudara, sampai pada poin ini saya kemudian teringat satu kisah. Ada seorang gadis kecil, anak kecil lah begitu ya, kayak anak saya begitu datang ke papanya. Saudara, karena bicara mengenai hal ini kadangkala pertanyaannya, mungkinkah kita betul-betul hidup bisa benar kudus di hadapan Tuhan? Kadang-kala kita rasa susah banget, nggak bisa begitu loh. Saudara, saya teringat ada satu anak kecil yang datang pada papanya. Dia tanya seperti ini pada papanya, Papa, apakah kita manusia, kita bisa hidup kudus di tengah-tengah dunia ini? Papanya itu langsung menjawab anak sekolah minggu tersebut, nah, kita nggak bisa hidup kudus di tengah-tengah dunia ini. Kita manusia selalu masih jatuh dalam dosa terlalu kuat. Anak itu kemudian tanya gini lagi pada Papa, kalau cuma 1 tahun saja kita hidup kudus, bisa nggak? Papa itu kemudian jawab, 1 tahun juga nggak bisa. Kita nggak bisa bertahan 1 tahun benar-benar kudus. Pasti aja ada jatuh dalam dosa begitu. Lalu anaknya kemudian tanya lagi, Papa, kalau 1 bulan aja gimana? Papanya lagi, 1 bulan juga nggak bisa gitu loh. 1 bulan juga pasti ada hari yang kita jatuh dalam dosa. Akhirnya anaknya kemudian turun lagi. Kalau 1 minggu bagaimana? Papanya juga, 1 minggu juga sama. Itulah sebabnya setiap minggu ada pengakuan dosa begitu loh. Karena kita buat dosa, kita harus ngaku dosa lagi begitu ya. Papanya jawab masuk akal juga sih begitu ceritanya. Papanya itulah sebabnya ada pengakuan dosa begitu. Anak itu akhirnya, Papa kalau 1 hari aja bisa nggak? Papanya itu akhirnya lihat anak itu agak kasihan juga dia. Nah, 1 hari mungkin bisa, tapi kayaknya juga nggak bisa kayaknya begitu loh. 1 hari mungkin bisa begitu, tapi kayaknya nggak bisa juga begitu loh. Saudara, anak itu kemudian akhirnya tanya terakhir kali, Papa, kalau kita 1 jam nggak berbuat dosa, kita bisa nggak? Papa itu kemudian jawab, iya kalau 1 jam masih bisa sih nak. Tapi kalau 24 jam, 1 hari kayaknya mungkin bisa, tapi susah juga sih begitu ceritanya. Kalau 1 minggu udah pasti nggak bisa, karena ada pengakuan dosa begitu ya. Jadi 1 hari masih mungkin bisa, tapi belum tentu. Tapi kalau 1 jam, Papa itu jawab, pasti bisa. Anak itu dengan ceria kemudian ngomong, Papa, kalau gitu saya mau hidup dari 1 jam ke 1 jam aja deh.
Saya nggak mau hidup dari satu hari ke satu hari. Pokoknya saya 1 jam lolos, aduh Tuhan terima kasih, Tuhan tolong 1 jam ke depan lagi deh begitu. 1 jam ke depan lolos, Tuhan tolong lagi 1 jam ke depan lah, begitu ceritanya. Saudara, lalu di akhir kisah itu kemudian ngomong, cobalah hidup dengan 1 jam tidak berbuat dosa. Lalu hiduplah dengan 1 jam lagi tidak berbuat dosa. Saudara kaget, saudara bisa 24 jam lewat tidak berbuat dosa. Saudara kaget, saudara bisa 24 kali 7 hari nggak usah berbuat dosa. Saudara kaget, bisa 24 jam kali 365 hari nggak bisa berbuat dosa. Jangan pikir minggu depan gue pasti akan jatuh. Jangan pikir minggu depan dulu. Alkitab berkata kesusahan sehari untuk sehari gitu. Jangan susahkan diri dulu. Tapi hiduplah 1 jam saja dulu. Hidup 1 jam lah. Saudara, saya mengajak kita, mari kita mulai hari ini. Kita hidup dengan 1 jam, kita berkata, mataku, I want to make covenant with you. Aku tidak mau lihat sembarangan lagi. Kalau pas kebenaran lihat, apalagi masalah di Sydney itu kan banyak pemandangan-pemandangan yang buat temptation, ya kan? Pas kita lihat pemandangan gitu langsung membuat temptation, langsung tutup mata, alihkan yang lain. Jangan lihat lagi. Kalau lihat di situ yang lain juga, balik lagi ke hal yang lain. Jangan balik ke tempat yang sama, begitu ya. Ke tempat yang lain lagi, begitu loh. Kalau di situ nggak bisa juga, saudara tunduk kepala aja dah, begitu. Tuhan tolong dah, begitu. Berarti saudara ada di salah tempat, ya. Jangan berada di tempat begituan, begitu ceritanya. Saudara, make covenant with your eyes. Saudara, dan kalau engkau jatuh dalam dosa ini, engkau harus berani bertanggung jawab dan keluar. Mungkin kau harus ketemu hamba Tuhan. Tidak perlu malu. Ini bukan masalah malu. Ini masalah apakah kita mau keluar dari semuanya ini atau tidak. Saudara, biarlah saudara yang muda di sini Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih pelihara. Kita yang tidak terlalu muda, saya juga begitu, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan pelihara. Dan saya cuma berharap satu waktu Tuhan bisa katakan, Tommy atau Windy barangkali, Peter, ya. Tuhan katakan pada kita, engkau adalah hamba-hambaku yang baik. Engkau boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mari pelihara hidup kita. Mari pelihara hidup kita. Saudara, kita akan berdoa. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Saudara, mari saya ajak kita buka suara, kita berdoa untuk anak-anak kita. Kalau saudara bawa anak-anakmu ya di sampingmu, saudara berdoa untuk mereka. Saudara juga berdoa untuk diri sendiri. Saudara, dan mari kita berdoa untuk banyak pemuda-pemudi. Dan saya rasa bukan hanya pemuda-pemudi. Banyak keluarga juga hancur dengan masalah ini. Kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Engkau sebutkan nama anak-anakmu, doakan supaya Tuhan jaga kehidupan anak-anak kita, kehidupan pemuda-pemudi. Kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh mau bersama berdoa untuk anak-anak kami. Kami sungguh merasa gentar hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami sungguh merasa takut hidup di tengah-tengah dunia ini. Ketika berhadapan dengan kenyataan, dosa khususnya masalah seksual begitu menghancurkan kami. Tuhan, kami terlalu lemah Tuhan. Kami hanya meminta kekuatan Tuhan. Kami terlalu lemah ya Tuhan. Dan kami meminta kuasa Tuhan. Supaya kami bisa lepas daripada semuanya ini. Dan Tuhan, hamba juga mau berdoa Tuhan. Untuk seluruh pemuda-pemudi di tempat ini. Kami juga Tuhan. Tuhan, jaga kami. Peliharalah kami Tuhan. Sehingga kami semua boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami semua boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kami tidak bermain-main dengan Engkau. Tuhan, ampunilah kami kalau ada di antara kami Tuhan yang saat ini sudah terjebak di dalam permasalahan ini. Kami hanya meminta belas kasihan Tuhan. Kami hanya meminta kuasa Tuhan supaya kami boleh keluar daripada semuanya ini. Hamba-Mu juga berdoa juga anak-anak kami, jemaat-jemaat tempat ini, mereka yang mulai berpacaran, jagalah mereka Tuhan, sehingga berpacaran mereka pun boleh ada batas-batas yang benar, sehingga mereka tidak sampai jatuh di dalam hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sungguh berdoa, Tuhan, hamba-Mu sungguh memohon, berkati setiap keluarga, jagalah anak-anak kami, peliharalah mereka baik-baik Tuhan, sehingga mereka boleh punya hidup yang kudus, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sungguh berdoa, Tuhan,
Tuhan, hamba-Mu sungguh berseru kepada Engkau, jagalah kami, peliharalah kami baik-baik. Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang ada tempat ini, kuduskanlah kami. Hamba sungguh berdoa, berikan kekuatan kepada kami untuk keluar daripada semuanya ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami hanya berdoa, kebenaran firman Tuhan boleh betul terjadi dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan. Kuatkanlah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk ingatan firman, dan kami percaya Tuhan akan kuatkan kami untuk keluar daripada semua jeratan-jeratan dosa ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.